lagi di channelku. Perkenalkan, nama aku Lesmana Wahyu. Ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang pembuatan sebuah program yang mengimplementasikan looping atau perulangan di dalamnya. Ya, di sini saya akan memulai ya. Pada mula-mula di sini kita sudah membuka sebuah terminal seperti biasa. Lalu kita masuk pada direktori yang kita sudah buat pada video sebelumnya dengan cara cd spasi belajar /bash dasar, lalu kita enter. Ya, di sini kita sudah masuk pada direktori lalu yang kita buat pada video lalu. Lalu di sini kita masuk atau membuat sebuah editor terlebih dahulu. Kita buat editornya terlebih dahulu. Kita buat nano spasi nama filenya nanti. Di sini saya akan menamainya ganjil.sh. Lalu kita enter. Ya, di sini kita sudah masuk pada editor. Dan mula-mula seperti biasa kita memasukkan komen hashtag tanda seru /bin/bash. Lalu kita menggunakan clear, lalu kita enter. Lalu di sini kita menggunakan echo untuk menampilkan output program perulangan ganjil. Lalu kita menggunakan echo lagi. Ini kali ini menggunakan tanda -n agar nanti bisa inputnya di samping. Lalu dengan isi masukkan angka awal. Nah, sini menggunakan read awal. Lalu echo lagi untuk memasukkan batas akhir perulangannya. Lalu kita menggunakan read akhir. Nah, di sini kita masuk pada loopingnya. Di sini saya menggunakan for menggunakan format pada for di pemrograman bash menggunakan tanda seru 2 kali. Ya, di sini saya membuat variabel baru bernamakan angka sama dengan awal titik koma angka kurang dari sama dengan akhir koma angka sama dengan angka plus 2. Pada angka sama dengan awal ini adalah permisalan angka awalnya yang dimisalkan awal. Lalu di sini adalah kondisi untuk mengakhiri loopingnya. Di sini ada incrementnya, angka sama dengan angka plus 2 agar outputnya nanti selalu bilangan ganjil. Kita di sini menggunakan do, lalu enter, kita tab agar menjorok, lalu menggunakan echo untuk menampilkan $angka. Lalu kita enter, kita menggunakan dan untuk menyelesaikan. Lalu kita tekan F3 untuk men-save, enter, dan Ctrl X untuk kembali pada menu awal. Ya, kita sudah kembali pada menu awal. Di sini kita akan mencoba merunning program yang telah kita tuliskan tadi, yang menggunakan titik spasi nama filenya ganjil.sh. Kita enter. Ya, kita sudah merunning programnya. Masukkan angka awal. Di sini saya angka awal memasukkan angka 1. Masukkan batas akhir. Di sini saya memasukkan 19. Lalu kita enter. Ya, di sini sudah tampil hasil runningnya. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya sampai 19. Inilah hasil runningnya. Coba kita running sekali lagi. Titik spasi ganjil.sh. Kita enter. Masukkan angka awal. Di sini saya angka awal menggunakan 7. Lalu masukkan batas akhir. Batas akhir di sini saya menggunakan 21. Ya, dan inilah 79 sampai 21. Ya, selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sih cara untuk memanipulasi sebuah hak akses. Ya, di sini juga pada mula-mula nantinya kita akan membuat sebuah user baru yang nantinya akan berguna pada manipulasi hak akses sebuah file. Apa sih kegunaan manipulasi hak akses sebuah file ini?
kegunaannya itu membuat file lebih aman agar tidak bisa diedit pada user yang lainnya, hanya bisa dibaca saja. Namun di user yang kita pakai bisa diedit dan juga dibaca, jadi lebih aman. Ya, pada mula-mula di sini saya akan mulai untuk membuat sebuah user barunya. Di sini saya akan memulai dengan mengetikkan sudo spasi add user spasi nama user yang nantinya akan dipakai. Di sini saya menggunakan nama Lesmana. Lalu kita enter. Ya, kita masukkan password untuk user barunya. Kita masukkan lagi. Ya, jika sudah akan keluar tampilan seperti ini. Jika ingin mengisi bisa diisi, jika tidak ingin bisa tekan enter untuk setelan default. Kita tekan enter, 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 enter. Ya, jika sudah keluar pilihan seperti ini, kita ketikkan Y besar, lalu kita enter. Ya, jika sudah, berarti kita sudah sukses untuk membuat sebuah user baru. Sini bagaimana sih cara mengecek usernya? Sangat mudah. Kita tekan cd spasi slash home slash, lalu kita enter. Ya, jika sudah masuk home, kita ketikkan ls, ketika enter. Ya, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah user baru Lesmana. Lesmana adalah user yang user lama yang telah saya buat. Ya, ada user Lesman dan juga Lesmana. Lalu kita kembali. Bagaimana cara kembali? Kita tinggal ketikkan cd saja, lalu kita tekan enter. Ya, kita sudah kembali pada menu awal. Lalu di sini kita mula-mula membuat sebuah teks yang nantinya akan dimanipulasi pada kedua user ini. Ya, kita buat teks terlebih dahulu. Di sini saya membuat teks di user Lesman ya. Kita membuat teks dengan cara nano spasi kita beri namanya text.txt, lalu kita tekan enter. Ya, kita sudah masuk editor. Kita tuliskan isinya. Ini adalah sebuah teks yang nantinya akan dimanipulasi. Jika sudah, kita tekan F3 untuk meng-save, enter. Ya, berhasil di save. Jika keluar, kita tekan Ctrl X. Ya, untuk mengecek apakah text.txt ini, kita ketikkan seperti ini, ls strip l spasi nama filenya txt.text.txt maksudnya, lalu tekan enter. Ya, ini adalah hak aksesnya. Untuk mengecek hak akses, ini hak aksesnya. Untuk owner adalah membaca dan mengedit. Untuk grup juga membaca dan juga mengedit, dan juga untuk other hanya membaca saja. Sini bagaimana sih cara mengubah hak akses? Mudah saja, kita tinggal ketikkan chmod spasi kode angkanya 6 itu adalah membaca dan mengedit, 4 hanya membaca saja, 2 hanya menulis saja, jika 1 hanya file executable, hanya bisa di running. Kita ubah menjadi 6, 4 dan juga 4, lalu spasi nama filenya text.txt, kita enter. Jika sudah, kita cek lagi gimana dengan cara seperti tadi, ls strip l spasi nama filenya text.txt, kita enter. Ya, sudah berubah kan? Terdapat perubahan pada hak akses. Kita coba untuk membaca dari isi dari teks itu tersebut menggunakan cat spasi nama filenya text.txt, kita enter. Ya, sudah keluar. Ini adalah sebuah teks yang nantinya akan dimanipulasi. Berarti berhasil dibaca ya. Kita coba untuk mengeditnya seperti ini, nano spasi text.txt, kita enter. Kita sudah masuk di edit. Kita coba mengedit ya. Kita sudah tambahan tulisan di edit, lalu kita tekan F3 untuk meng-save, tekan enter. Jika sudah, kita
kita Ctrl X untuk kembali. Lalu kita tampilkan lagi dengan cara cat spasi text.txt, tekan enter. Ya, sudah berhasil kita edit ya, berarti pada user ini berhasil mengedit dan juga membaca. Lalu kita kembalikan lagi nano spasi. Ya, untuk mengeditnya kembali kita masukkan nano spasi nama filenya text.txt, kita tekan enter. Kita hapus yang ini, kita tekan F3 untuk nge-save, enter, tekan Ctrl X untuk kembali pada semula. Kita tampilkan cat spasi text.txt, kita tekan enter. Ya, sudah hilang, tulisan dieditnya sudah hilang, berarti berhasil diedit. Lalu kita akan memanipulasi teks ini pada user yang baru kita buat. Bagaimana caranya untuk berpindah user? Kita ketikkan su spasi nama user yang kita buat tadi. Kita buat tadi namanya Lesmana. Kita tekan enter. Masukkan passwordnya tadi. Ya, sudah berhasil masuk pada user Lesmana. Ya, di sini sudah terdapat perbedaan. Ini adalah Lesman dan ini ada hanya user Lesmana. Ya, selanjutnya kita cek file yang kita buat tadi, yaitu text.txt. Kan pada user sebelumnya kita memanipulasi hak aksesnya menjadi hanya owner saja yang bisa mengedit dan juga membaca. Selain owner, yaitu group dan other, hanya bisa membaca saja. Coba kita cek terlebih dahulu pada user Lesmana ini. Kita coba terlebih dahulu ya. Kita ketikkan cat spasi text.txt. Ya, muncul. Ini adalah sebuah teks yang nantinya akan dimanipulasi, berarti bisa dibaca pada user Lesmana. Namun apakah bisa diedit? Kita coba buktikan. Nano spasi text.txt, kita enter. Ya, masuk ke editor, kita coba edit. Lalu kita tekan F3 untuk nge-save, kita tekan enter. Ya, ternyata tidak bisa untuk nge-save. Error permission denied karena tidak memiliki izin pada hak aksesnya, berarti tidak bisa diedit. Lalu kita kembali tekan Ctrl X dan tekan N. Karena tidak bisa diedit, maka yang bisa mengedit hanya user Lesman saja. Yang tadinya user Lesmana tidak bisa mengedit karena hak aksesnya hanya membaca saja. Kita coba lagi untuk membaca, apakah bisa. Ya, ternyata sudah bisa ya membaca. Ya, bagaimana jika kita mengedit hak aksesnya pada user Lesmana? Apakah bisa? Nah, kita coba menggunakan chmod spasi 666 text.txt, kita enter. Ya, ternyata juga tidak bisa mengubah hak akses pada user Lesmana, pada user baru ini, karena kan hak akses untuk mengubah hak akses hanya dimiliki pada user yang lama, yaitu user Lesman. Ini operation not permitted, jadi tidak diizinkan, tidak bisa diubah juga hak aksesnya pada user baru ini. Kita coba kembali pada user lama ya, tekan cd, lalu tekan suite user, nama usernya Lesman, dan enter. Password, kita masukkan passwordnya. Ya, jika sudah, kita tekan CD untuk kembali. Kita cek, ini kita sudah masuk user Lesman ya, berbeda. Kita coba lagi cat spasi text.txt, kita enter. Ya, bisa membaca pada user Lesman. Apakah juga bisa mengedit? Dan nano spasi text.txt, masuk di edit, kita save. Ya, ternyata berhasil di save. Kita keluar, tekan Ctrl X, lalu kita tampilkan lagi cat text.txt, kita enter. Ya, ternyata pada user Lesman berhasil diedit, namun pada user Lesmana tidak bisa diedit. Kita buktikan sekali lagi ya. Kita masuk pada user Lesmana, su spasi Lesmana, kita tekan enter. Kita masukkan passwordnya. Ya, kita sudah masuk. Lalu kita tampilkan cat spasi
text.txt. Kita tekan enter. Ya, sudah keluar ya tulisan yang sama pada user yang sebelumnya karena sudah saya edit. Lalu kita mencoba untuk edit di sini. Kita tekan nano spasi text.txt. Kita tekan enter. Ya. Kita tambahin kata-kata lagi, di edit lagi. Kita tekan F3, tekan enter. Ya, tidak bisa dikarenakan tidak memiliki hak akses. Maka kita akan keluar. Kita coba tulis spasi text.txt. Kita tekan enter. Ya, tidak keluar ya hasil edit karena tidak memiliki hak akses untuk mengedit dan hanya memiliki akses untuk membaca sebuah file saja pada user baru ini ya. Sekian tutorial dari saya tentang sebuah program yang mengimplementasikan perulangan dan juga manipulasi hak akses. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.